Clearing. Program clearing merupakan sistem yang dirancang khusus untuk pelajar yang memenuhi syarat guna mengisi tempat kosong di universitas yang ada di Inggris. Oleh karena itu, pemerintah setempat memberikan akses terhadap layanan kesehatan nasional Inggris untuk seluruh pelajar internasional. Dan untuk memanfaatkan fasilitas ini, mahasiswa akan membayar biaya sejumlah 300 pound sterling atau setara dengan 5,7 juta rupiah saat pembuatan visa. Dengan biaya tersebut, pelajar bisa mengakses layanan NHSU UK tanpa perlu membayar biaya tambahan. Dengan demikian, layanan yang diberikan NHS kepada mahasiswa asing sama dengan layanan kepada warga negara Inggris sendiri. Tidak hanya itu, NHS juga memberikan layanan khusus terkait COVID-19 berupa tes swab gratis, tracking saran saat melakukan isolasi mandiri, dan informasi protokol kesehatan lainnya. Sahabat kreatif, perubahan pola hidup masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19 yang cenderung lebih banyak mengandalkan internet ternyata turut berimbas pada kenaikan jumlah upaya serangan siber. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara, sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2020 terdapat hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia. Naik lebih dari 4 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat di kisaran 39 juta. Angka terbanyak dicatat pada Agustus 2020 di mana BSSN mencatat jumlah serangan siber di kisaran 63 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan Agustus 2019 yang hanya di kisaran 5 juta. Juga serangan siber meningkat pada Pilpres Amerika Serikat di mana Kasubdit Identifikasi, Kerentanan dan Penilaian Resiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional 3, Sigit Kurniawan mengatakan kenaikan tajam jumlah serangan siber di Indonesia dipengaruhi langsung oleh perubahan pola hidup masyarakat selama pandemi. Sahabat kreatif, peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan radiologi klinik banyak mendapatkan kritik dan penolakan dari berbagai pihak. Sebelumnya, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dan Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran yang mewakili lebih dari 65 kolegium dan perhimpunan profesi kedokteran di seluruh Indonesia menyampaikan surat penolakan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Majelis Kolegium Dokter Gigi Indonesia, serta Ikatan-Ikatan Keahlian Dokter Gigi juga turut menyatakan menolak peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Kedokteran Gigi Indonesia, Dr. Gigi Hananto Seno, mengatakan terbitnya Permenkes ini telah menimbulkan keresahan bukan hanya di organisasi profesi kedokteran lainnya, namun juga di kalangan kedokteran gigi. Dan sahabat kreatif, sekian info Pro 2 FM Palembang bersama saya Selvian. Selamat siang. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kreatif. Udah siang ya, jam 10. Jadi kalau selama ini belajarnya di rumah terus bangunnya jam 10 itu udah siang banget ya. Tapi untuk kamu nih sahabat kreatif harusnya udah siap untuk mendapatkan materi pelajaran pada hari ini. Dan hari ini sahabat kreatif kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika. Waduh Kak, pelajaran pertama udah dapat matematika. Tapi tenang, ini bakal asik banget soalnya topiknya adalah matematika asyik mencari unsur-unsur lingkaran. Dan ini adalah materi untuk teman-teman kelas 6 sekolah dasar. Dan untuk itu nanti kita bakal mendapatkan materi dari Pak Guru dari SD Islam Khalifah An-Nizam. Ada Pak Rizky Nur Muhammad Habibi yang udah tersambung secara virtual yang nanti akan memberikan materi ya terkait dengan mata pelajaran matematika, yaitu matematika asyik. Dan untuk sahabat kreatif ataupun juga teman-teman dari SD Islam Khalifah An-Nizam nanti bisa bergabung melalui live kita di YouTube channel RRI Palembang. Juga bisa bertanya nanti melalui WhatsApp di 0857 255 kali 916. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh.
Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke Sobat Kreatif, yang udah siap buat menerima materi pelajaran matematika. Matematikanya bakal asyik bareng sama Pak Rizky Nur Muhammad Habibi. Ini dipanggilnya Pak Rizky, Pak Nur, Pak Muhammad, atau Pak Habibi nih? Tanya aja dulu ya kalau gitu ya. Selfie tanya dulu nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Guru, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat baik, Mbak. Oke, alhamdulillah ya kita semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan juga untuk murid-muridnya juga semuanya sehat ya, siap menerima materi pelajaran ya untuk hari ini Pak Guru ya. Insya Allah. Nah, ini aku samanya Pak Habibi atau Pak Rizky atau Pak Habibi ya? Kalau di sekolah di sini nyapanya Pak Habibi, Mbak. Pak Habibi. Yanda, Oke. panggilannya Yanda, ya. Oke. Yanda Habibi. biasanya. Yanda Ya. Habibi. Baik kalau gitu, ini teman-teman dari Sekolah Dasar Islam Khalifah Nizam sepertinya juga udah siap ya. Nanti teman-teman silakan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Habibi ya, Yanda Habibi. Dan mungkin kalau sahabat kreatif atau teman-teman juga bisa menyimak selain melalui frekuensi di 91,6, tapi juga bisa melalui YouTube di RRI Palembang. Nanti kalau ingin bertanya atau mengabsen, langsung saja via live chat di YouTube RRI Palembang atau tidak melalui WhatsApp di 0857 205 kali 916. Gak pakai lama, kayaknya langsung aja ya Pak Guru ya. Yang Habibi ini akan menyampaikan materi untuk sahabat kreatif, yaitu matematika dengan topik matematika asyik mencari unsur-unsur lingkaran. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pertama-tama terima kasih pada Pro 2 RRI Palembang yang telah memberi kepada kami kesempatan ya, perwakilan guru dari SD Islam Khalifah An-Nizam Palembang. Kemudian saya ucapkan selamat juga yang telah bergabung untuk memulai pembelajaran bersama kami ya di YouTube-nya RRI Pro 2 Palembang ini. Nah, mungkin di judulnya sudah pada tahu semuanya ya, anak-anak sekolah dasar terutama untuk kelas 6 ya, bahwa kita
pada pagi hari ini akan belajar materi mengenai mencari unsur-unsur lingkaran. Nah, mungkin langsung saja bagi anak-anak SD yang kelas 6, kalau yang menonton YouTube bisa ditonton ya di sini. Saya akan nge-share materinya. Baik, nah untuk pendengar setia RRI Pro 2 Palembang beserta anak-anak semuanya, anak-anak siswa sekolah dasar kelas 6, baik di SD Islam Khalifah An-Nizam ataupun di seluruh kota Palembang ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, nah di sini bisa dilihat ya di layar ya. Nah, nama saya sendiri yaitu Rizky Nurul Muhammad Habibi. Tempat terakhirnya di Pemetung Basuki tanggal 21 Februari 1996. Sekarang masih berumur 24 tahun ya. Hobinya futsal dan sekarang menjadi guru matematika di SD Islam Khalifah An-Nizam Palembang. Nah, mungkin anak-anak semuanya sudah tahu ya di judulnya bahwa kita pada hari ini akan belajar matematika kelas 6 ya, tentang lingkaran. Topiknya itu atau babnya itu tentang lingkaran, tapi kita akan lebih mengkerucut lagi ke bagian subbabnya yaitu tentang pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Nah, baik, sudah siap semua ya anak-anak semuanya ya. Nah, langsung saja. Yang pertama tentang pengertian lingkaran. Oke, nah perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 4 buah gambar. Coba anak-anak semua perhatikan ya. Apa sih kesamaan dari keempat gambar di sini? Nah, bisa dilihat ya bahwasanya dari keempat gambar ini mempunyai kesamaan, yaitu permukaan luar ini ya berbentuk lingkaran ya. Ini ada ban, ini berbentuk lingkaran permukaan luarnya. Kemudian ini ada kaset juga, ini permukaannya berbentuk lingkaran. Ini ada jam juga berbentuk lingkaran ya permukaannya, dan ini ada koin. Nah, ini juga berbentuk lingkaran. Lalu apa sih pengertian lingkaran itu? Nah, mungkin anak soleh-soleh kelas 6 sudah pada tahu ya lingkaran itu apa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian lingkaran. Nah, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, silakan bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi lengkungan ini itu merupakan sebuah kumpulan titik-titik ya. Kumpulan titik-titik ini membentuk lengkungan yang tertutup. Nah, jadi lengkungan ini adalah titik-titik. Nah, kemudian di mana titik-titik ini pada lengkungan ini berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, apakah titik tersebut? Titik tertentu tersebut. Nah, titik tertentu tersebut adalah ini dia ya, titik di O ini. Nah, titik tertentu yang dimaksud itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Nah, lihat pada gambar ini ya. Nah, titik pusat lingkaran ini terletak di titik O. Nah, titik O ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Selanjutnya, di sini kan ada titik A, titik B, titik C. Nah, jarak O ke A ini, O ke B, dan juga O ke C ini ya. Jarak setiap ini disebut sebagai jari-jari lingkaran ya. Nah, di sini O ke A, titik O ke B, titik O ke C. Nah, ini jarak ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Gitu ya anak soleh-soleha. Nah, selanjutnya tadi kan kita mau mencari unsur-unsur lingkaran ya. Unsur-unsur lingkaran itu ternyata mempunyai unsur-unsur. Apa saja sih unsur-unsur lingkaran itu? Nah, baik, kita bahas bersama-sama. Unsur-unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat ya. Bisa dilihat di sini ada gambar lingkaran. Nah, di sini ada titik O. Nah, titik pusat. Lalu unsur yang kedua yaitu jari-jari atau lambangnya itu R ya, jari-jari. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ya. Yang garis kedip-kedip ini, nah jari-jari. Kemudian unsur yang ketiga yaitu diameter ya, atau lambangnya itu disebut D kecil ini ya, diameter. Nah, lihat garis yang berkedip-kedip ini pada gambar. Nah, itu diameter. Kemudian unsur lingkaran yang keempat
yaitu busur. Bisa dilihat anak soleh solehah di sini ada busur yang berwarna kuning nih ya, yang berkedip-kedip berwarna kuning ini busur. Kemudian unsur lingkaran yang kelima ada tali busur. Nah, bisa dilihat di gambar, garis yang berkedip-kedip itu tali busur. Kemudian unsur yang keenam ada tembereng. Nah, ini yang berwarna biru ini, ini namanya tembereng. Kemudian unsur yang ketujuh yaitu juring. Nah, bisa dilihat ya pada gambar ini yang berwarna ini namanya unsur lingkaran juring. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu unsur lingkaran yang namanya adalah apotema. Nah, bisa dilihat ya garis yang berkedip ini namanya apotema. Jadi anak soleh-soleha ya, unsur-unsur lingkaran itu ada 8 ya. Yang pertama ada titik pusat, lalu ada yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat busur, yang kelima tali busur, yang keenam tembereng, yang ketujuh juring, dan yang kedelapan itu ada apotema. Nah, lalu apa sih pengertian dari masing-masing unsur lingkaran tersebut? Nah, sini kita akan membahas pengertiannya ya dari masing-masing unsur lingkaran tersebut. Nah, yang pertama, unsur lingkaran yang pertama yaitu ada titik pusat. Nah, untuk pengertiannya ini ya, titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, anak soleh-soleha. Di sini pusat lingkarannya terletak di titik O. Nah, titik ini namanya titik pusat lingkaran. Nah, baik. Nah, ini ya, gambar yang di O ini ya, titik pusat lingkaran. Nah, untuk membuat sebuah lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran, kita harus menggunakan alat bantu ya. Alat bantunya itu namanya jangka. Supaya lingkaran yang kita buat itu benar-benar pas. Nah, jadi kita memerlukan alat bantu yang namanya jangka ya, ketika kita mau membuat titik lingkaran beserta lingkarannya. Nah, baik. Kita masuk unsur lingkaran yang kedua yaitu jari-jari. Nah, apa sih jari-jari lingkaran itu? Nah, jari-jari lingkaran itu adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Ya, di sini kan ada titik pusat di O. Kemudian, misal kita taruh titik A di sini pada lengkungan lingkaran ini ya. Nah, kemudian kita hubungkan nih dari titik O ini ke titik A. Nah, kita hubungkan dengan sebuah garis lurus ini ya. Dari titik pusat O ke titik A pada lengkungan lingkaran ini. Nah, maka garis lurus yang menghubungkan titik O ke titik A ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Ditulis OA atau jari-jari OA. Nah, gitu ya anak soleh-soleha. Nah, lalu unsur lingkaran yang ketiga yaitu ada diameter. Nah, apa sih diameter itu? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, misalkan lagi bisa dilihat pada gambar ya. Di sini kan titik pusatnya di O. Kemudian kita taruh di sini sebuah titik lagi, titik baru yaitu namanya titik B pada lengkungan lingkaran ini ya, titik B. Kemudian kita buat garis nih. Kita buat garis ini ya, titik B ini. Nah, kemudian kita taruh juga di sini titik C ya, misal titik C. Nah, kita taruh atau kita buat garis lurus ya dari titik B ini menuju titik C ini pada lengkungan lingkaran, tetapi dia harus melewati titik O melalui titik pusat lingkaran. Nah, maka garis yang menghubungkan titik B ke titik C ini yang melewati titik pusat lingkaran ini dinamakan diameter lingkaran. Nah, ini namanya diameter lingkaran ya. Nah, bisa dilihat ya, garis BC ini kan garis BC ini merupakan diameter lingkaran. Nah, garis BC ini dia gabungan dari dua buah garis ya, gabungan dari dua buah garis yaitu garis OB dan garis OC ya. Nah, garis OB dan garis OC ini kan tadi dia disebut sebagai jari-jari ya anak soleh-soleha. Ini tadi kan garis
OA ini tadi kan jari-jari. Nah, jadi garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran ini, garis yang menghubungkan titik pusat ke lengkungan lingkaran ini, OB ini juga dia jari. Kemudian titik O ke C ini juga sebuah jari. Maka bisa dilihat ya pada gambar, ternyata garis lurus yang menghubungkan titik B ke titik C ini sama dengan garis OB ini ditambah garis OC. Nah, dengan kata lain, diameter itu merupakan dua buah jari-jari ya. Jadi diameter BC ini dia merupakan dua buah jari-jari. Jari-jari apa saja? Yaitu jari-jari OB dan jari-jari OC ya pada gambar lingkaran ini. Nah, jadi ketika anak soleh-solehah mau membuat sebuah diameter, syaratnya apa? Syaratnya itu garis lurusnya ini harus melewati titik pusat lingkaran ini ya. Ketika kita mau membuat diameter sebuah lingkaran, nah kita taruh sembarang titik di sini bisa ya. Tetapi ketika kita menarik garis lurus itu harus melewati titik pusat lingkaran ya, supaya apa? Supaya membentuk sebuah jari-jari karena membentuk sebuah diameter, karena diameter ini tadi merupakan gabungan dari dua buah jari ya. Dengan kata lain, panjang diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari, atau bisa ditulis D ini adalah lambang diameter ya, R ini adalah lambang jari-jari. Jadi diameter itu bisa ditulis D itu sama dengan 2 kali jari-jari. Begitu ya anak soleh-solehah. Baik, kita lanjutkan ke unsur lingkaran yang ketiga, yaitu ada busur. Nah, apa sih busur itu? Nah, bisa dibaca ya di sini ya. Pengertian busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar nanti ya. Nah, busur lingkaran itu dibagi menjadi dua, yaitu busur kecil dan busur besar. Ya, jadi busur itu ada dua, nah soleh-solehah, ada busur kecil dan busur besar. Nah, nanti perbedaannya ya. Nah, lihat pada gambar lingkaran di samping ini. Nah, pada gambar di samping ini terdapat garis lengkung nih, garis lengkung AC ya, garis lengkung yang menghubungkan titik A ke titik C ini. Nah, garis lengkung yang berwarna kedip-kedip kuning ini ya. Nah, ini ditulis AC ini ya, ditulis AC tetapi atasnya ini ada lambang garis lengkungnya ini. Nah, berarti ini menandakan bahwa AC ini merupakan busur, karena pengertian awal tadi busur itu adalah garis lengkung ya yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik. Menghubungkan dua titik, di sini titiknya titik A dan titik C, garis lengkung yang menghubungkan titik A dan titik C. Nah, maka ini disebut sebagai busur. Nah, terus lihat AC yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning ini ya, yang garis yang menghubungkan titik A ke titik C ini, nah ini disebut sebagai busur kecil. Sedangkan AC ini ya, AC ini busur garis yang melingkar ini, AC ini yang berwarna hitam ini disebut busur besar ya. Jadi untuk kata lainnya ya, busur kecil itu adalah garis lengkung pada lingkaran ini yang panjangnya ini ya, panjang lengkungnya ini kurang dari panjang setengah keliling lingkaran. Misalkan ini sebuah lingkaran kita potong jadi dua. Nah, sini maka kita akan dapatkan ini setengah panjang keliling lingkaran. Nah, kalau dia panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran, nah itu disebut sebagai busur kecil. Kalau dia panjang garis lengkungnya ini lebih dari panjang setengah keliling lingkaran ini, nah maka ini disebut sebagai busur besar ya. Bisa dipahami ya anak soleh-solehah. Selanjutnya, nah jika pada soal atau pada buku bacaan ya tentang lingkaran, nah jika pada lingkaran tersebut tidak disebutkan busur kecil atau busur besar, maka yang dimaksud busur di situ adalah busur kecil. Nah, kecuali pada soal tersebut dikatakan bahwa di situ busur besar. Tetapi kalau tidak dikatakan, yang dimaksud di situ adalah busur kecil. Nah, oke, kita lanjutkan. Unsur lingkaran yang keempat yaitu ada tali busur. Nah, apa sih tali busur itu? Nah, bisa dilihat ya pengertiannya. Tali busur lingkaran adalah ya garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran ya. Nah, misalkan nih di sini ada titik A, di sini ada titik C ya. Nah, kita tarik garis lurus.
Nah, dari A ke C ini kita tarik garis lurus ini, kita hubungkan. Kita buat tarik garis lurus ini. Nah, maka garis lurus A C ini disebut tali busur. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah garis lurus BC juga merupakan tali busur? Lihat, garis lurus BC ini. BC ini tadi kan merupakan diameter lingkaran. Nah, sekarang Yanda mau menanya, apakah garis BC ini juga merupakan tali busur? Nah, coba jawab ya. Coba diketik di live chatnya, apakah garis BC ini merupakan tali busur juga? Nah, sudah dijawab di live chat ya, anak soleh-soleh ya. Nah, kalau sudah, coba kita lihat. Nah, ternyata garis BC ini merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran, karena garis BC ini menghubungkan titik B dan titik C melengkung ya. Nah, titik B ke titik C ini melengkung pada lingkaran ya. Nah, ini juga merupakan busur, dan juga BC ini juga diameter karena dia menghubungkan titik B ke C ini ke melewati titik pusat lingkaran O ya. Nah, kemudian unsur lingkaran yang kelima yaitu ada tembereng. Nah, tembereng, apa sih tembereng itu? Nah, bisa dilihat pengertiannya. Tembereng adalah luas daerah ya, luas ya, sebuah daerah atau sebuah bidang datar ya, luas daerah dalam lingkaran ini ya, dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi tembereng itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur ya, busur garis lengkung ini busur dan juga tali busur. Nah, ini kan membentuk bangun datar nih. Ini membentuk sebuah luasan. Nah, ini disebut sebagai tembereng pada lingkaran. Nah, sama seperti busur tadi ya, tembereng itu juga dibagi menjadi dua ya, ada tembereng kecil dan juga ada tembereng besar. Nah, pada gambar di samping ini yang berkedip-kedip ini ya, daerah yang berwarna ungu ini disebut sebagai tembereng kecil. Lalu di mana tembereng besarnya? Nah, tembereng besarnya ini busur AC ini ya, busur AC ini terus dibatasi busur AC yang besar ini yang tidak berwarna ini. Nah, ini namanya tembereng besar yang ini. Jadi hampir sama seperti busur tadi ya, bahwasanya tembereng kecil itu dia jika panjang busurnya ini dia kurang dari setengah keliling lingkaran. Kalau dia panjang busurnya ini lebih dari setengah keliling lingkaran dan dibatasi oleh tali busur ini, nah maka ini disebut sebagai tembereng besar. Gitu ya, anak soleh-soleh ya. Nah, sama jika ada di dalam suatu soal, jika di situ ada tembereng tetapi tidak disebutkan apakah di situ tembereng besar atau kecil, berarti yang dimaksud di soal itu tembereng kecil ya, kecuali di soal itu disebutkan bahwa di situ tembereng besar. Nah, maka itu tembereng besar. Kalau tidak disebutkan, maka di situ tembereng kecil yang dimaksud. Oke. Kita lanjut ke unsur lingkaran yang berikutnya, yaitu ada juring. Nah, apa sih juring lingkaran itu? Nah, juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Anak soleh-soleh bisa dilihat ya pada gambar lingkaran ini yang berwarna biru ini. Nah, ini merupakan juring. Nah, ini namanya juring. Ya, yang berwarna biru ini namanya juring. Nah, juring lingkaran ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada juring kecil dan juga juring besar. Nah, pada gambar di samping ini ya, gambar di sini daerah A O B yang berwarna biru ini disebut juring kecil. Nah, lalu apa juring besarnya yang mana Yanda? Nah, juring besarnya itu sama ya. Kita lihat, nah, di sini ini kan busur nih, AB ini. Kita lihat busurnya, panjang busurnya. Kalau panjang busurnya ini dia kurang dari setengah panjang keliling lingkaran, maka dia disebut juring kecil. Kalau dia panjang busurnya ini lebih dari setengah keliling lingkaran, nah, maka yang ini ya, ini kan kayak potongan pizza ya anak soleh-soleh ya. Nah, maka yang ini namanya juring besar ya. Nah, jadi juring tadi adalah apa? Juring lingkaran tadi. Nah, juring lingkaran tadi adalah dibentuk oleh dua buah jari-jari ini ya. Di sini ada jari-jari
OB dan jari-jari OA, dan diapit ya, jari-jari ini mengapit sebuah busur ya, sebuah busur AB ini. Nah, maka ini kan akan membentuk seperti potongan pizza itu ya. Nah, yang berwarna biru ini. Nah, ini namanya juring, gitu ya, anak soleh-soleha. Oke, kita lanjut ke unsur lingkaran yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu ada unsur lingkaran yang namanya apotema. Nah, mungkin anak soleh-soleha baru dengar nih, apa itu apotema, Yanda? Nah, bisa dilihat ya pengertian apotema. Nah, apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, garis tersebut tegak lurus dengan tali busur ya. Garisnya harus tegak lurus dengan tali busur. Bisa dilihat pada gambar lingkaran ini. Di sini ada titik pusat O, kemudian di sini kita taruh titik D ya, kita hubungkan. Nah, kita hubungkan sebuah garis di sini dari titik O ke titik D. Ya, ini kan garis AC ini adalah garis tali busur ya. Ini adalah tali busur. Nah, garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke tali busur lingkaran ini, nah garis ini namanya garis apotema dan garis ini harus tegak lurus. Nah, ini ya, ini ada simbol tegak lurus. Nah, garis ini harus tegak lurus dengan tali busur ini, tali busur AC, gitu ya. Nah, maka garis OD ini, nah ini disebut apotema. Nah, begitu ya anak soleh-soleha. Nah, selanjutnya di sini ada kuis ya. Ada 3 buah kuis. Nanti bisa anak soleh-soleha jawab di live chatnya ya. Nah, ini kuisnya ada 3. Yang pertama, apa saja sih unsur-unsur lingkaran yang berupa titik itu? Nah, disebutkan ya ada berapa unsur lingkaran yang berupa titik dan namanya itu apa. Kemudian yang kedua, apa saja unsur-unsur lingkaran yang berupa garis ya. Yang berupa garis itu apa namanya? Ada berapa dan nama unsurnya itu apa. Kemudian kuis yang ketiga, apa saja unsur-unsur lingkaran yang berupa bidang atau luasan ya, disebutkan ada berapa dan namanya itu apa. Nah, nanti ini kita akan membahasnya setelah break ya. Ya, silakan nanti anak soleh-soleha ditulis dulu di live chat ya jawabannya ya. Baik. Nah. Oke, kita kasih waktu ya untuk teman-teman ya. Untuk menjawab terlebih dahulu kuis yang sudah diberikan oleh Yanda Habibi. Kalau gitu Yanda, kita boleh break sebentar dulu ya Yanda ya. Ya, boleh Mbak. Oke, nah sembari kita break sebentar, ini buat teman-teman murid kelas 6, baik yang dari Sekolah Dasar Islam Khalifah An-Nizam, ini bisa menjawab ya kuis yang diberikan. Kasih Alfian bacakan lagi ya kuisnya. Apa saja unsur-unsur lingkaran berupa titik? Kalau tadi udah menyimak ya, atau nanti bisa diulang lagi ya gambarnya atau videonya, tayangannya. Kemudian yang kedua kuisnya adalah apa saja unsur-unsur lingkaran berupa garis. Nah, yang ketiga, apa saja unsur-unsur lingkaran berupa bidang atau luasan. Jadi, unsur lingkaran yang berupa titik, garis, kemudian bidang dan luasan ya. Ini kan tadi unsur lingkaran ada 8 tuh, tinggal dibagi aja menjadi 3 itu tadi ya. Nah, boleh dicoba dikerjakan, langsung di komentar, dijawab melalui live chat. Atau mungkin kalau nggak pede, nggak mau dinyontek, saya dicontek sama temennya. Boleh langsung di WhatsApp juga ya. 0857 2-nya 5 kali 916. Setelah yang berikut ini kita akan kembali untuk mencoba membacakan jawaban ya dari adik-adik, dari teman-teman kelas 6 yang sudah ikut menjawab kuis dari Yanda Habibi. Dan siapa saja ya boleh ikut menjawab juga, bukan cuma teman-teman dari SD Islam Khalifah An-Nizam yang mungkin juga punya materinya juga sama, udah sampai pada unsur-unsur lingkaran, boleh mencoba ya, mengasah kemampuannya. Kita akan kembali masih di belajar di Pro 2 RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti.
bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Di suatu pesta, Hey Selfie, Della, akhirnya kita ketemu di sini ya. ini yang terjadi di tempat yang sama. Hei Koro, Rona, akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini. Banyak yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Say, hey, hey, now, baby. I like me better without you. I like me better.
Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Kita masih dalam program belajar di RRI, sahabat kreatif, pelajaran matematika. Matematika asyik mencari unsur-unsur lingkaran. Ini materi untuk sekolah dasar kelas 6. Ini bersama dengan Pak Rizky Muhammad Habibi ya, atau disapanya itu adalah Yanda Habibi. Nah, Yanda Habibi udah memberikan penjelasan tadi ya, ini terkait dengan mengenal yang namanya lingkaran, unsur-unsur dalam lingkaran itu apa saja. Kemudian sudah dikasih kuis juga nih. Tapi ada yang bertanya juga ya Pak, ini ada yang masuk bertanya, bukan menjawab kuis tapi memberikan pertanyaan nih Yanda Habibi. Tapi kita lihat dulu nih Yanda ya. Ini ada yang menjawab kuis juga nih ternyata di live chat YouTube ya, untuk kuisnya tadi. Ada yang menjawab juga nih, tapi ini dari SD 40 katanya. Unsur lingkaran, saya bacakan ya Yanda ya. Unsur lingkaran berupa titik, ada titik pusat. Berupa garis, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur. Berupa, ini bukan berapa ya, tapi berupa bidang, ada tembereng, apotema, juring. Nah, bener gak tuh jawabannya tuh? Ayo, ada yang menjawab sama juga tidak? Atau punya jawaban sendiri nih? Ya. Mungkin langsung saja Mbak ya kita lihat jawabannya ya. Iya. Nah, mungkin anak soleh-soleh bisa dilihat di sini apakah jawabannya tadi benar. Nah, jawaban kuisnya yang pertama, unsur-unsur lingkaran yang berupa titik, yaitu pusat lingkaran atau titik pusat ya, ada satu. Berarti unsur lingkaran yang berupa titik itu ada satu, yaitu titik pusat atau pusat lingkaran. Berarti tadi benar ya yang menjawab tadi ya, titik pusat ya. Lalu kuis yang kedua, unsur-unsur lingkaran yang berupa garis, yaitu ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan juga apotema. Jadi unsur-unsur lingkaran yang berupa garis itu ada 5. Nah, tadi yang menjawab tadi kurang satu ya. Tadi apotema tadi malah masuk ke bidang atau luasan tadi ya. Nah, apotema itu adalah sebuah garis. Tadi apa pengertian apotema tadi? Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tadi ya, garis yang tegak lurus tadi. Nah, itu tadi apotema, unsur lingkaran yang ke-8 tadi yang terakhir. Nah, lalu unsur-unsur lingkaran yang berupa bidang atau luasan. Nah, itu ada 2, yaitu tembereng dan juring. Nah, tadi malah apotemanya masuk ke unsur lingkaran berupa bidang ya. Nah, apotema tadi itu adalah garis ya. Nah, selesai nggak apa-apa. Nah, itu Mbak. Oke, kita lanjutkan lagi Mbak ya. Setelah ini ada contoh soal nih. Kita akan belajar bersama-sama mencari ini ya. Perhatikan gambar di samping ini. Mencari berdasarkan gambar lingkaran di samping ini, kita akan mencari titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema ya. Nah, yang pertama, berdasarkan gambar lingkaran ini, titik pusatnya yaitu berada di titik O ya. Nah, di titik O ini merupakan titik pusat lingkarannya. Kemudian jari-jarinya yang mana saja? Nah, jari-jarinya lihat ini, garis OP, jari-jari, garis OQ, jari-jari, garis OS, jari-jari. Jadi ada 3 ya jari-jarinya di sini di lingkaran ini. Kemudian diameternya. Nah, diameternya yaitu garis QS ini ya, garis yang QS ini ya, garis lurus QS ini yang melewati titik pusat O ini. Nah, ini adalah diameter lingkarannya. Kemudian busur. Nah, di sini ada 4 busur disebutkan nih. Busurnya yang mana saja? Yang pertama ada busur QR ya. Garis lengkung ini ya, atasnya ini ada tanda garis lengkungnya QR. Nah, ini busur yang pertama, QR. Kemudian busur yang kedua ada QP nih. Garis lengkung QP ini. Nah, ini busur. Kemudian garis lengkung ketiga PS. Nah, garis lengkung PS ini juga busur. Lalu ada
garis lengkung RS. Nah, ini juga busur. Jadi ada 4 ini ya busurnya. Kemudian yang kelima tali busur. Nah, dilihat di sini ya, tali busurnya yaitu garis QR ini ya. Nah, garis QR, garis lurus QR ini. Nah, ini merupakan tali busur lingkarannya. Kemudian tembereng. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur QR ini dan juga tali busur QR ini. Nah, kan tembereng tadi kan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Di sini busurnya busur QR ini dan tali busurnya QR ini juga. Nah, maka luasan ini, nah ini namanya tembereng. Nah, ini temberengnya ya, temberengnya. Kemudian juring. Nah, juringnya yang mana saja nih juringnya? Di sini ada 2. Yang pertama ada juring POQ ya. POQ ini ya. Nah, juring ini dibatasi oleh jari-jari OP dan jari-jari OQ dengan busur PQ ini ya. Nah, ini namanya juring. Ini juring yang pertama. Terus juring yang kedua ada juring POS. Nah, juring ini dibatasi oleh jari-jari OP dan OS serta busur PS. Nah, ini juring yang kedua POS. Ini bidang atau luasan ini ya. Kemudian yang terakhir apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ini ke tali busur ini ya, yang tegak lurus ini, garis OT ini. Nah, ini namanya apotema. Oke, jadi sudah ketemu ya anak soleh-soleh semuanya, titik pusatnya, jari-jarinya, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, selanjutnya yang terakhir, ayo berlatih. Lihat di sini ya anak soleh-soleh ya. Misalkan ada sebuah lingkaran ini. Ini ada sebuah lingkaran pada gambar ini ya. Titik pusatnya di sini. Nah, lingkaran ini dipotong nih. Dipotong di sini ada garis yang memotong menjadi 2 buah bagian. Bagian bawah, bagian atas ya misalkan. Nah, manakah dari pernyataan berikut yang selalu benar? Coba dilihat. Terdapat 2 juring. Yang pertama, apakah lingkaran ini terdapat 2 juring? Lalu pertanyaan yang kedua, terdapat 2 busur. Nah, apakah lingkaran ini terdapat 2 busur? Yang ketiga, terdapat 2 tembereng. Apakah di lingkaran ini ada 2 tembereng? Nah, apakah benar pernyataan yang pertama ini, yang A ini? Apakah benar pernyataan yang kedua? Dan apakah benar pernyataan yang ketiga ini? Coba di mana nih? Yang pernyataan yang selalu benar yang mana? Ayo, yang beri waktu ya. Coba di live chatnya ditulis. Pernyataan mana yang benar, yang selalu benar berdasarkan gambar lingkaran ini ya. Lingkaran yang dipotong menjadi 2 ini ya oleh sebuah garis lurus ini. Nah, apakah pernyataan A benar, apakah pernyataan B benar, apakah pernyataan C benar? Coba dicari dulu ya, yang mana yang benar. Oke, silakan ditulis ya di live chatnya. Nah, kalau sudah nanti kita bahas bersama-sama. Sudah ya? Nah, tinggal ditulis benar atau salah saja pernyataannya. Oke, kita bahas langsung saja ya. Nah, untuk pernyataan yang pertama nih, terdapat 2 juring. Apakah pernyataannya benar? Kita lihat. Nah, ternyata pernyataannya salah. Kenapa kok salah? Nah, tadi pengertian juring apa anak soleh-soleha? Pengertian juring tadi adalah luasan yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur ya. Nah, kita lihat pada gambar lingkaran ini, apakah di sini terdapat jari-jari? Apakah terdapat jari-jari di sini? Nah, tidak ada ya di sini jari-jarinya lingkarannya ya. Maka pernyataan terdapat 2 juring itu salah ya. Nah, kemudian pernyataan yang kedua, terdapat 2 busur. Kita lihat pernyataannya. Nah, ternyata pernyataannya benar. Jadi pada gambar lingkaran ini dia terdapat 2 busur ya. 2 busur tadi adalah garis melengkung ya. Di sini ada busur yang kecil ini ya. Ini busur kecil ini, garis ini ya. Dan juga busur besar. Busur kecil tadi kan panjangnya ini ya, panjang busurnya ini dia kurang dari panjang setengah keliling lingkaran. Sedangkan busur yang besar ini dia panjangnya lebih dari setengah panjang keliling lingkaran. Nah, jadi benar ya pernyataannya terdapat 2 buah busur pada gambar ini. Kemudian yang pernyataan yang terakhir, terdapat 2 tembereng. Benar apa salah? Nah, coba kita lihat pernyataannya. Nah, benar ya pernyataannya ya, terdapat 2 tembereng. Nah, temberengnya yaitu ini. Tembereng tadi kan adalah
luasan yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, garis ini tali busurnya dan garis lengkung ini adalah busurnya. Maka ini membentuk tembereng. Nah, yang bawah ini tembereng kecil, yang atasnya ini tembereng besar. Karena di sini busurnya ini dia panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran, makanya dia tembereng kecil. Nah, yang atas ini tembereng besar karena panjang busurnya ini lebih dari panjang setengah keliling lingkaran. Oke, itu ya anak soleh-soleh. Mungkin jika ada yang belum paham anak soleh-soleh bisa ditanyakan langsung ya via live chat, atau ada yang ingin bertanya silakan langsung saja ditulis di via live chatnya ya Mbak Silvi ya. Oke, nah bagaimana nih adik-adik? Ini penjelasannya dari Pak Guru ya, atau Yanda Habibi ini sangat jelas sekali loh. Yanda Habibi kalau cara menerangkannya seperti ini saya nggak apa-apa balik lagi jadi murid kelas 6 SD juga saya rela ya. Karena mudah untuk memahaminya ya, mudah sekali untuk memahaminya. Nah, jadi pastinya ini mudah juga ditangkap ya oleh teman-teman yang juga mendapatkan materi sama tentang unsur-unsur lingkaran. Kalau ada yang ditanyakan, langsung saja komen di live chat YouTube RRI Palembang, atau tidak boleh di WhatsApp aja di 0857 2-nya 5 kali 916. Ini ada yang bertanya nih Pak Guru, Yanda Bibi ini ada yang bertanya tapi nggak tahu deh. Ini kayak tidak dijelaskan oleh Yanda Habibi tapi ditanyakan ya. Ini mengenai keliling lingkaran nih Yanda nih. Materi keliling lingkaran. Itu sebenarnya materi selanjutnya Mbak. Setelah unsur-unsur lingkaran ini materi selanjutnya Cara tentang menghitung keliling ya. lingkaran dan luas lingkaran. Tapi nggak apa-apa, boleh ditanyakan. Jadi ini ada dua yang bertanya ya. Gimana cara menghitung luas lingkaran, sama nggak dengan keliling lingkaran? Ini itu melalui YouTube channel. Nah, kalau melalui WhatsApp, ini juga bertanya Andika dari SD 50 kepada Pak Habibie ingin bertanya bagaimana cara mencari jarak jika memakai keliling lingkaran, katanya gitu. Jadi ada 3 pertanyaan. Oke, boleh langsung dijawab Mbak? Ya, boleh. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara mencari keliling lingkaran ya? Luas lingkaran sama nggak dengan Yang keliling? bisa lihat. Nah, di sini kan keliling itu kan adalah garis ini ya, garis yang melengkung ini ya, yang menutup sebuah lingkaran ini namanya keliling lingkaran ya. Nah, dalam mencari keliling lingkaran ini kita harus menemukan rumusnya, rumus keliling lingkaran. Nah, bagaimana cara menemukan rumus keliling lingkaran itu? Nah, cara menemukannya bisa dilihat langsung dari gambar lingkarannya ini. Misalkan nih ya, keliling lingkaran ini misalkan panjangnya ini 22 cm ya, 22 cm. Maka diameternya kan di sini diameternya ada diameter lingkaran. Nah, diameternya itu pasti ia adalah 7 cm. Nah, kok bisa dapat seperti itu Yanda? Nah, bisa langsung dicoba anak soleh-soleh yang menggunakan benda konkret atau benda real. Bisa dicoba nih, kalau menggunakan tali ya, misalnya tali 22 cm nih, dilengkungkan menjadi sebuah lingkaran. Nah, maka coba diukur diameternya. Nah, maka didapatkan diameternya itu 7 cm. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ternyata perbandingan keliling lingkaran dan diameter lingkaran itu selalu konstan ya, selalu tetap perbandingan antara keliling lingkaran per diameter lingkaran. Nah, dari perbandingan keliling lingkaran dan diameter lingkaran itu didapatkan sebuah nilai konstanta ya, yang namanya itu disebut sebagai pi ya anak soleh-soleh ya. Nah, pi itu adalah konstanta atau nilai yang diperoleh dari perbandingan keliling lingkaran dan diameter lingkaran. Nah, misalkan tadi kan keliling lingkarannya 22 cm. Nah, maka diameternya itu 7 cm. Nah, berarti nilai pi-nya itu adalah 22 per 7. Nah, terus ada satu nilai pi lagi. Nah, jika diameternya itu misalkan 5, diameternya 5, maka ketika kita membagi keliling lingkaran dengan diameternya 5 tadi, maka nilai pi-nya ini juga tetap. Nah, kita dapatkan itu nilai pi-nya adalah 3,14 sekian gitu ya. Nah, kita biasanya kalau dalam sekolah dasar itu kita ambilnya pi-nya itu 3,14. Nah, jadi nilai pi-nya itu ada 2, ada 3,14 dan juga 22 per 7.
Nah, maka dalam mencari keliling lingkaran, kita bisa menggunakan rumusnya nih, yaitu keliling lingkaran itu sama dengan pi dikali diameter lingkaran, atau juga bisa pi dikali jari-jari. Nah, tinggal diganti tadi, diameter itu kan sama dengan 2 buah jari-jari, maka diameternya dikali diubah menjadi jari-jari. Jadi rumusnya menjadi keliling lingkaran sama dengan 2 dikali pi dikali r. Nah, itu ya rumus untuk mencari keliling lingkaran. Selanjutnya rumus untuk mencari luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran itu juga didapatkan dari gambar lingkarannya itu sendiri. Nah, misalkan lingkaran ini kita potong-potong seperti potongan pizza ya. Nah, semakin banyak dia nanti akan mengkerucut ya, hampir membentuk sebuah segitiga ya. Nah, ketika kita segitiga itu kita jejer-jejer, itu nanti dia akan membentuk seperti persegi panjang. Nah, jadi kita mencari rumus luas lingkaran itu menggunakan rumus mencari luas persegi panjang ya. Ketika lingkaran ini tadi dipotong-potong, mengkerucut, hampir membentuk sebuah segitiga, terus kita tata nih, kita susun, nanti dia akan membentuk memanjang seperti sebuah persegi panjang. Nah, kan kita tahu ya rumus luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar ya. Nah, di sini untuk mencari rumus luas lingkarannya itu, lebarnya ini tadi itu merupakan jari-jari lingkarannya ya. L-nya itu sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, kemudian panjangnya itu dia sama dengan ini pi dikali r-nya, atau setengah keliling lingkaran ya, atau setengah keliling lingkaran. Tadi kan kita sudah dapat nih rumus keliling lingkaran itu kalau pakai jari-jari itu kan 2 kali pi kali r. Nah, kalau kelilingnya setengah lingkaran berarti kan pi kali r ya. Maka panjangnya di sini itu sama dengan panjang setengah keliling lingkaran, yaitu pi kali r. Nah, maka tinggal dikalikan pi dikali r dikali r. Makanya ketemu rumus menjadi pi kali r kuadrat. Nah, maka ketemu rumus luas lingkaran itu yaitu pi dikali r pangkat 2. Nah, seperti itu Mbak. Ya, seperti itu ya anak soleh-solehah. Ya. Lalu tadi yang pertanyaan ketiga tadi apa Mbak? Yang berikutnya itu ini Andika dari SD 50 katanya bagaimana mencari jarak jika memakai keliling lingkaran. Ini jarak dari mana ke mana dulu nih? Oke, mungkin gini Mbak ya, permisalannya ya. Misalkan nih, kita naik motor atau mobil, itu kan bannya itu kan bentuknya lingkaran ya, Mbak ya. Nah, bentuknya lingkaran. Nah, misalkan ban motor itu kan dia 1 kali berputar itu kan sama dengan 1 kali keliling lingkaran nih, ya kan? Nah, kita dapatkan itu kan. Nah, misalkan motor itu misalkan bannya itu sudah berputar 1000 kali nih, misalkan sudah berputar 1000 kali kan itu sudah berpindah tempat lumayan jauh nih kan, ada jaraknya nih. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, kita bisa hitung, kita cari nih keliling lingkarannya itu dari ban motor itu. Misalkan di situ jari-jari ban motornya itu misalkan 7 cm ya, misalkan kecil berarti, misalkan 7 cm. Nah, tinggal kita cari keliling lingkarannya pakai rumus jari-jari tadi, 2 dikali pi dikali r. Nah, karena R-nya 7, maka P-nya ini tadi memakai nilai 22/7. Kenapa kok nggak pakai 3,14? Kenapa kok pakai 22/7? Karena jari-jarinya ini merupakan kelipatan 7, supaya nanti 7 yang di bawah 22 ini bisa dibagi, saling menghilangkan. Ya, habis ya. Nah, kalau misalkan jari-jarinya bukan kelipatan 7 ya, misalkan 5, 10, 15 seperti itu, nah berarti dia pakai 3,14 nilai pi-nya. Nah, lanjut yang tadi ya. Tadi berarti keliling lingkarannya 2 dikali 22/7 dikali 7. 7-nya hilang. Tinggal dicoret ya, tinggal 22 kali 2 sama dengan 44. Jadi kelilingnya nih 44 cm misalkan. Nah, tinggal dicari dia berputarnya tadi berapa kali. Kan satu kali keliling ini sama dengan 1 kali putaran. Nah, kalau dia sudah berputar 1000 kali, nah maka tinggal dikalikan kan 44 tadi dikali 1000, jadinya 44.000 cm. Nah, maka itu jarak yang sudah ditempuh oleh sepeda motor itu ketika dia sudah berputar, bannya itu sudah berputar sebanyak 1000 kali. Mungkin seperti itu ya, saya. Oke, wah ini menarik ya Pak Guru ya. Berarti bisa kita praktekkan juga ya dalam step kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman Ya, ini bisa kita praktekkan lagi main kehidupan sepeda sehari-hari. gitu ya. Penasaran nih jarak dari rumah misalnya rumahnya si Adam ke rumahnya si Ricky gitu. Ya, bisa dihitung tuh. Bisa dihitung gitu ya Pak Guru ya.
Iya. Oke, baik. Nah, Pak Guru, ini udah tepat di pukul 11 juga. Materi yang sangat menarik ya dari Yanda Habibi. Ini pastinya akan mempermudah sekali untuk murid-muridnya bisa menyerap materi walaupun secara jarak jauh karena memang sangat mudah untuk dipahami. Ini kayaknya sesuai dengan moto dari SD Islam Khalifah Anizam nih. Anaknya juara, gurunya istimewa nih. Wah, ya. Luar biasa. Oke, kalau gitu langsung aja kesimpulan penutup untuk materi kita, Yanda. Ya, mungkin untuk kesimpulannya kan kita tadi sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran ya, bahwasanya unsur lingkaran itu ada 8 unsur yang terbagi menjadi 3 kelompok ya. Ada unsur lingkaran berupa titik, ada 1 tadi titik pusat, terus ada unsur lingkaran yang berupa garis ada 5, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur dan apotema, serta ada unsur lingkaran yang berupa luasan atau bidang itu ada 2 tadi ya, ada juring dan tembereng. Nah, mungkin itu saja Mbak kesimpulannya. Mungkin satu lagi Mbak, ini mungkin tips ya untuk anak soleh-solehah yang merasa ya matematika itu susah ya Anda, sulit ya Anda, atau yang banyak yang seperti itu ya. Nah mungkin tipsnya itu dari Anda sendiri pribadi ya. Nah, mungkin kita itu yang pertama itu niat ya, niatkan. Nah, semua perbuatan itu kan kalau kita orang muslim ya ada hadisnya itu ya, innamal a'malu binniyat ya, kan. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu kan tergantung niatnya. Kalau kita niatkan benar-benar kokoh, kita ingin belajar apapun ya, nggak hanya belajar matematika, mungkin pelajaran lain atau kegiatan lain. Nah, itu kita kuatkan dulu niat kita. Nah, ketika niat kita sudah kuat, baru kita menuju yang kedua itu pikiran kita nih. Kita sinkronkan dengan hati kita, dengan niat kita. Nah, mindset kita, misalnya matematika itu mudah, matematika itu bisa dipahami. Nah, berarti ketika kita berpikir seperti itu, maka anggota gerak tubuh kita juga akan ikut gitu kan. Kalau kita berpikir, aduh matematika ini susah, nah, maka kita akan susah duluan nih. Ketika akan males duluan. Nah, tapi kalau kita sudah berpikir mindset kita, oh aku pasti bisa, meskipun nanti dalam kenyataannya kesulitan juga ya, tapi kita harus berpikir aku bisa memahami. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu yaitu ikhtiar ya. Ikhtiarnya itu bisa dalam bentuk yang pertama jangan malu bertanya ya. Kalau misalkan nih dalam mengerjakan soal, jangan malu bertanya, bolehlah tanya sama guru atau tanya sama temannya ya yang sudah bisa ya, jangan malu bertanya. Kemudian yang kedua yaitu jangan lupa ya, kita harus selalu murojaah ya. Nah, apapun pelajaran itu kita harus murojaah. Murojaah itu mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Manusia itu kan sifatnya pelupa Mbak ya. Jadi kita ini harus sering-sering murojaah. Kita buka kembali pelajaran apa yang sudah kita pelajari. Misalkan pelajaran matematika ya kita buka, kita ulang-ulang materinya. Nah, sampai paham. Nah, kemudian yang ketiga ikhtiarnya yaitu latihan soal. Kalau matematika berarti perbanyak latihan soal. Kalau Yanda sendiri dulu waktu SD, Yanda sendiri itu sehari itu latihan soal ya 5 sampai 10 soal. Biasanya itu waktunya habis subuh seperti itu karena masih fresh ya, masih segar. Jadi usahakan habis subuh kita buka buku matematika. Nah, apalagi zaman sekarang ini kan ada internet jadi lebih gampang, lebih mudah ya. Bisa dicari di Google itu banyak tuh soal-soal ataupun di bank soal itu ya. Kita tulis nih 5 sampai 10 soal, kita latihan soal setiap hari pasti insya Allah dengan ketiga ikhtiar tersebut insya Allah pasti bisa memahami matematika. Nah, seperti itu Mbak. Luar biasa. Ini benar dibilang gurunya istimewa, nanti anaknya juara ya. Baik, terima kasih banyak ya untuk Yanda Habibi. Tadi udah banyak sekali yang diberikan tipsnya. Nanti teman-teman juga bisa kembali menyimak materi yang sudah disampaikan oleh Yanda Habibi ini ya terkait dengan pelajaran matematika unsur-unsur dalam lingkaran. Terima kasih ya untuk Yanda Habibi dan juga salam untuk semua guru-guru yang ada di sana. Dan juga untuk teman-teman murid dari sekolah dasar SD Islam Khalifah Anizam ya. Jangan lupa untuk mendengarkan dan menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Yanda Habibi. Kita akan jumpa lain waktu masih di program yang sama Belajar di RRI setiap jam 10 sampai jam 11 dan besok akan hadir dengan mata pelajaran lainnya. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Broadway FM. Please welcome Kygo and Imagine Dragons!